Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai organisme dalam kelompok Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan melalui saluran pernapasan kecil yang terinfeksi. Mycobacterium tuberculosis menyebar dari individu ke individu melalui partikel aerosol. Kamu kenapa? Saya terkena TBC. Komponen segitiga epidemiologi yang mempengaruhi terjadinya penyakit terdapat 3. Yang pertama yaitu manusia sebagai host, penyebab penyakit sebagai agent, dan lingkungan sebagai environment. Faktor host yang dimaksud di sini yaitu karakteristik individu seperti umur, ras, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan faktor agent yang dimaksud yaitu unsur penyebab penyakit seperti mikroorganisme, virus, bakteri, atau jamur. Sedangkan faktor environment yang dimaksud yaitu kondisi di sekitar individu termasuk faktor fisik, biologis, dan sosial. Penyebab penyakit TBC yaitu dapat disebarkan melalui individu yang terinfeksi tuberkulosis melalui dahak yang dikeluarkan di berbagai tempat. Nah, kalau kamu mau tahu tentang TBC, kamu bisa lihat video ini. Penyebab TB paru ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana ini masuk ke dalam kelompok BTA atau bakteri tahan asam. Penyebab TB ini masuk ke dalam positif BTA atau bakteri tahan asam, di mana pasien mengeluarkan percikan dahak atau biasa disebut droplet nuklei sebesar 3.000 percikan dahak. Bakteri TB paru ini dapat bertahan di dalam ruangan hingga berjam-jam. Pada ventilasi, bakteri ini dapat mengurangi jumlah percikan, dan pada lingkungan dengan pencahayaan dapat membunuh kuman. Nah, hal ini merupakan faktor risiko penyebab TB paru. Penyebaran TB paru ini memiliki faktor risiko meliputi sanitasi lingkungan, kebersihan pribadi, kebiasaan merokok, dan lain-lain. Nah, sanitasi lingkungan ini memegang peran penting dalam penularan TB paru. Nah, di dalam ruangan atau rumah yang kekurangan cahaya, penyebaran penyakit ini dapat meningkat, terutama dalam kuman TB paru. Selanjutnya yaitu rantai penularan dari tuberkulosis. Tuberkulosis ditularkan oleh seseorang yang mengidap positif tuberkulosis. Tuberkulosis ini dikeluarkan pada saat seseorang berbicara, bersin, batuk, maupun dahak yang mengandung droplet. Seseorang biasanya mengeluarkan droplet sekitar kurang lebih 3.000. Namun, seseorang tersebut tidak dapat langsung tertular oleh seseorang yang mengidap positif tuberkulosis, karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang bisa tertular. Yang pertama yaitu imunitas dari seseorang tersebut. Yang kedua yaitu kontak langsung dari seseorang dengan pengidap, dan frekuensi dan juga ventilasi udara sekitar. Bakteri penyebab tuberkulosis ini akan berkembang dengan lama, selama 23 hingga 30 jam. Ini akan membelah diri di dalam sel-sel makrofag. Bakteri mikrobakterium ini tidak memproduksi toksin yang akan merespon secara langsung imun tubuh pada penderitanya. Kemudian seiring berjalannya waktu, bakteri ini akan terus tumbuh selama 2 hingga 12 minggu hingga jumlahnya tercukupi dan akan merespon atau menyebabkan reaksi imun sel pada penderitanya. Kemudian bakteri ini juga akan merusak pada sel-sel makrofag pada penderita. Bakteri ini juga akan menyerang pada organ-organ tubuh manusia. Nah, organ-organ ini akan mudah terinfeksi jika adanya bakteri mikrobakterium ini. Yang pertama itu ada sumsum tulang, hati, dan juga limfa. Kemudian bakteri ini juga akan menempel pada bagian atas paru-paru, otak, ginjal, dan juga otot, yang akan menjadi tempat sempurna bertumbuhnya bakteri mikrobakterium. Pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis merupakan bagian dari perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan mencakup individu dan kelompok untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan tuberkulosis yaitu melakukan pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter, memakai masker saat batuk atau bersin, menghindari kerumunan atau keramaian, dan menggunakan ventilasi yang baik.
Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan sebagai bentuk penanggulangan tuberkulosis, yang pertama yaitu meningkatkan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota dalam mengeliminasi tuberkulosis 2030. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan tuberkulosis yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan hasil riset dan teknologi dalam screening dan diagnosis tuberkulosis. Jadi begitu